Tepuk tangan dulu untuk MC kita, Bapak Hari Makbul, Diamond Manager. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk menjelaskan kepada Anda daripada konsep kesehatan Keling, yaitu dengan cleansing, balancing activity. Banyak orang tidak menyangka bahwa kehidupan kita ini sangat menyulitkan. Kenapa? Karena pada dasarnya orang lebih baik mengobati daripada mencegah. Loh, kenapa kok saya lakukan ini? Karena kita tidak sadar bahwa apa yang kita konsumsi selama ini, selama berhari-hari, apakah sudah pasti menyehatkan? Apakah sudah pasti menyehatkan? Belum tentu. Kenapa? Adanya radikal bebas yang menghantui kita di dunia ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Ini yang tidak diimbangi daripada kehidupan kita. Apalagi status sosial kita, kalau ekonomi kita juga mulai menurun, ini membahayakan juga. Makanya kadangkala kita tidak sadar. Yang kita makan sehari-hari, contoh ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau beli sayuran mau yang mulus-mulus atau yang bolong-bolong? Mulus. Kenapa? Karena ibu sayang terhadap keluarga, ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga. Tapi Anda tidak sadar bahwa petani sekarang juga pinter. Setiap sayuran yang bolong-bolong pasti dihindari. Betul? Ibu lihat bolong-bolong Anda, mulus berapa Pak? Nah, mulai. Kenapa? Karena ulas saja dia tidak mau. Tapi kenapa kita mau yang mulus? Paham? Karena petani memberikan pestisida. Padahal kita butuh enggak pestisida? Tuh, ada yang bilang butuh, tak kirim nanti di rumah ya. Awas nggak dimakan pestisidanya. Kita tidak butuh pestisida. Tapi kita konsumsi secara tidak sadar. Apakah Anda yakin bahwa di warung, di restoran yang kita konsumsi, bahwa sayuran tersebut akan dicuci dengan baik? Belum tentu. Bahkan ibu sendiri nyuci juga nggak benar. Ngambil baskom, diopyo-opyo. Kenapa ngirit air? Giliran diangkat lagi, pestisidanya ikut lagi ke sayuran tadi. Akhirnya Anda konsumsi, sehari-hari dikonsumsi. Akhirnya dia terjadi penumpukan di dalam pembuluh darah kita. Itulah yang dikatakan arteriosklerosis itu tadi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya penyumbatan. Dosa cara yang benar gimana? Buka kerannya, alurkan kangkungnya di bawah air. Suirin satu persatu. Jadi masak kangkung mulai jam 10 sampai 5 sore. Itu cuma nyuci kangkung kok sampai jam 5 sore. Bapak pulang, ada apa ini? Nggak usah masak katanya. Nah, ini satu gejala. Itu baru satu pestisida saya bicara. Belum toksin-toksin lain, racun-racun lain yang sekarang ini kita konsumsi. Ibu masak nggak pakai micin enak nggak, Bu? Nggak enak. Padahal micin buat siapa? Lidah. Tubuh kita butuh nggak? Nggak butuh. Lidah saja, penyedap saja. Nah, micin dibuat dari bahan apa? Sebagian besarnya unsur kimia. Menumpuk di dalam tubuh kita. Akhirnya semua apa yang kita makan mengakumulasi masuk ke dalam pembuluh darah kita. Kita tidak sadari. Ini yang sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Bahkan banyak orang sayang mobilnya daripada tubuhnya. Betul enggak? Anda punya mobil, setiap berapa ribu kilo diganti olinya? 5.000 kilo diganti, betul ya? Yang punya motor tiap berapa ribu diganti? 2.000 ya? Berani enggak? Oh, motor saya nanti 10.000 saja olinya saya ganti. Enggak berani. Kenapa? Nanti rusak, San. Kalau rusak biayanya besar. Motor dengan tubuh Anda ini mahal mana? Mahal tubuh kita. Kenapa? Karena harga tubuh kita tidak ada. Loh, kenapa kita tidak lakukan pembersihan? Saya bukan enggak mau, tapi saya tidak tahu. Oh, betul kalau gitu. Makanya hari ini Anda mengetahui tentang konsep kesehatan yang sebentar saya sampaikan. Inilah awal untuk Anda mengetahui agar Anda melakukan cleansing ini bukan hanya sebatas hari ini saja. Lakukan nanti 3-4 bulan kembali. Yaitu melakukan cleansing bagaikan motor maupun mobil tadi. Paham Bapak Ibu ya? Untuk apa? Untuk pembersihan. Bukan hanya di luar tok. Wah, mukanya cantik, bengesan. Tapi ini jangankan hatinya. Bahkan sampai ususnya, sampai ke pencernaannya juga bersih semuanya. Konsep kesehatan.
Cleansing adalah membersihkan toksin yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Banyak orang tidak sadari bahwa apa yang dia konsumsi sehari-hari, maka itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya awal daripada penyakit datangnya dari mana? Dari makanan masuk ke perut. Perut kita inilah sumber daripada penyakit. Makanya kalau kita tidak melakukan pembersihan, ini sangat membahayakan. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu, kalau Anda makan buah-buahan dan sayur-sayuran, 24 jam akan dikeluarkan atau diekskresikan. Tapi kalau Bapak Ibu makan daging-dagingan, lemak, belum tentu 24 jam dikeluarkan. Bahkan ada ibu yang bangganya dia mengatakan, "San, saya seminggu 2 kali loh." Ternyata dia bukan pelit. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Bahkan terjadi sembelit dan memaksakan untuk dikeluarkan. Akhirnya ambayanlah keluar. Ini. Makanya Anda beruntung di Keling ini. Karena kita dibelajarkan untuk memperbaiki bukan hanya setakat di luar saja. Tapi sampai ke dalam usus kita dibersihkan. Dampaknya apa? Kalau dalam bersih, otomatis luarnya juga akan terbantu untuk menjadi lebih baik. Cleansing, membersihkan toksin yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Makanya Bapak Ibu, di saat Anda mengenal seseorang yang belum mengenal Keling, lakukan kepada orang itu untuk cleansing. Pak, saya stroke. Otak saya juga rusak selnya. Lalu gimana? Cleansing. Saya ketemu orang cleansing semua. Jadi jangan buru-buru. Banyak orang gak sabar untuk menyenangkan hati orang itu. Berikan produknya sesuai dengan yang sakitnya. Kenapa? Karena dalam usus Anda, dinding usus Anda, ini adanya pengendapan sisa makanan yang mengeras ini tadi. Nah, usus kita itu panjangnya adalah 6,5 kali tubuh kita. Ya, antara 8 sampai 9 meter. Anda bayangkan, rongga usus kita seperti ini. Ini yang membahayakan. Kenapa? Usus kita ini, kalau dibelah dalamnya, yaitu lengkungan-lengkungan dalam, itu adalah yang berpotensi untuk terjadinya pengendapan tadi. Makanya kenapa Pak, saya ini minum obat dengan dosis tinggi, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal dengan tubuh saya. Karena nutrisi atau obat yang kita konsumsi tadi tidak diserap secara maksimal. Karena nutrisi yang diserap tidak maksimal, disampaikannya sampai ke akar rambut juga minimal. Apa dampaknya? Loh, kok rontok? Loh, kok botak? Kenapa? Karena kerak-kerak yang ada di dinding usus tadi, itulah yang membebani. Dampak akhirnya apa? Tahu-tahu si ibu ini, dia mulai lelah. Wajar, saya umur 45 tahun. Jadi kalau saya jam 7 mengantuk itu biasa. Udah tua. Nggak taunya tetangganya nenek-nenek 80 tahun. Jam 12 malam masih belum bisa tidur. Dia mikirin tuh nenek, gimana caranya saya biar jadi permaisuri lagi katanya. Makanya nggak tidur-tidur dia kan. Nah ternyata kondisi tubuh tadi juga yang mengakibatkan. Kenapa? Karena penyerapan nutrisinya tidak maksimal. Makanya banyak orang kaya makanannya cukup bergizi, tapi belum tentu di saat dia dites gizinya ternyata dia kurang gizi. Jadi bukan karena makanannya, karena penyerapan dari usus tidak maksimal itu tadi. Bentuk usus kita yang normal tuh seperti ini sebetulnya. Ini loh normal. Tapi karena adanya kotoran yang mengendap di dinding usus tadi, akibatnya usus kita mulai menurun. Nah, kayak gini nih. Makanya kalau udah kayak gitu, aduh, pagi-pagi baru makan sedikit aja udah nggak enak. Udah pengen ke belakang lagi. Baru minum sedikit sudah nggak enak semuanya. Kenapa? Karena usus kita tidak benar. Nah, kemudian ada yang mengecil. Kalau mengecil, kenapa mengecil? Lengket ini loh. Kotorannya hitam begini. Makanya di saat seperti ini, waduh, ini input sama output sama. Tahu ya? Jadi yang dimakan keluar juga. Banyak masalah dalam tubuhnya. Nah kemudian, kalau pembesaran seperti ini ngeri. Kenapa? Ada presentasi lagi duduk, tahu-tahu dia mengeluarkan angin sepoi-sepoi. Pes gitu. Akhirnya mengganggu lingkungan, ya. Apalagi adanya pengecilan sampai 2 kali seperti ini. Kenapa ini terjadi? Karena pola makan
yang tidak sesuai dengan aturannya. Makanya masing-masing orang berbeda bagaimana background daripada keluarganya. Apa yang dia konsumsi. Ini yang sangat membahayakan untuk tubuh kita. Dan gak kaget kalau sekarang ini orang stroke gak nunggu 70 tahun. Betul? Jadi kita yang memahami ini, lakukan dari lingkungan kita. Nah kalau Anda mempunyai kepribadian, mempunyai pengetahuan seperti tadi, berbicara kepada segmen manapun juga. Dari segmen bawah, menengah, sampai ke atas orang kaya pun. Akhirnya apa? Orang semuanya akan mendengarkan kita. Nah cleansing. Kalau membersihkan toksin tadi yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun sudah kita bersihkan. Maka usus kita nanti akan bersih. Dan penyerapannya akan maksimal. Kalau awalnya di usus sudah bersih. Bahkan ada produk kita bukan hanya di usus toh. Sampai ke pembuluh darah pun juga akan dibersihkan. Bahkan pembuluh darah otak kita. Kalau sudah cleansing, sudah bersih. Untuk mereproduksi daripada sel darah merah kita. Dan mereproduksi daripada sel tubuh kita. Maka dia membutuhkan nutrisi tadi. Makanya nutrisi inilah yang akan membalancing. Yaitu mensuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh kita. Anggota terkecil dalam tubuh kita adalah sel. Kumpulan daripada sel adalah jaringan. Kasih panah. Sel, jaringan. Kumpulan dari jaringan adalah organ. Dan kumpulan organ adalah tubuh. Nah, susunan inilah tadi yang kita harus pahami. Bahwa yang terkecil adalah sel tubuh kita. Makanya produk-produk Keling nanti bukan menanggulangi daripada tubuh kita. Tapi awalnya produk Keling ini karena dia sebagai food supplement. Yaitu makanan tambahan yang akan membantu untuk meregenerasi sel di dalam tubuh kita. Ini dasarnya dulu. Ya. Jadi kalau Anda memahami produk Keling ini bahwa dia mampu untuk meregenerasi sel di dalam tubuh kita. Satu dengan yang lain akan bersinergi untuk membantu menyempurnakan daripada sel tubuh kita. Nah itu awalnya. Makanya proses balancing ini sangat berpengaruh nanti. Bahkan yang ketiga yaitu activating. Mengaktifkan sel tubuh untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi di dalam tubuh kita. Makanya selalu banyak orang di saat bercerita, dia tidak menanyakan. Anda sekarang ini statusnya sudah ganti menjadi apa tadi? Konsultan kesehatan. Tapi tanyakan dulu polanya. Apa kesulitannya? Apa kekurangannya? Apa kelemahan dalam tubuhnya? Itu dulu. Supaya Anda menganalisa. Setelah Anda menganalisa nanti, baru Anda putuskan. Dia harus menggunakan apa? Nah proses ketiga hal inilah kalau Anda lakukan, maka penyempurnaan di dalam tubuh kita. Bahkan bukan hanya sampai ke dalam, bahkan muka kita dan kekuatan untuk keharmonisan rumah tangga juga akan terjadi. Anda lihat di sini 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Nah ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi Anda bahwa Anda bisa konstan bahwa kesehatan tubuh Anda baik atau tidak. Kalau ini tidak bisa Anda jaga, sulit. Contoh, udara. Anda yakin bahwa udara di Indonesia ini cukup bersih? Tidak. Tapi bagaimana caranya? Masa saya keluar dari rumah pakai terobong begini? Nanti dipikir kayak orang astronot nanti ya. Sulit. Air. Apakah Anda yakin bahwa air yang kita konsumsi pasti baik? Apalagi kandungan merkuri yang cukup tinggi. Bahkan tingkat polusinya sekarang yang luar biasa. Bayangkan anak autis. Loh, orang tuanya nggak autis. Kenapa anaknya autis? Bahwa lingkungan daripada orang tuanya itu berpolutan. Mungkin tinggalnya di daerah yang berpolusi. Sehingga kandungan merkuri yang banyak. Atau juga dia juga mengkonsumsi daripada air dan makanan yang banyak mengandung merkuri tadi. Makanya banyak sekarang autism ini. Ya. Nah makanya nanti Segi dengan Cinotakara bahkan spirulina. Itu juga membantu nanti. Baik. Dari 6 faktor ini sulit nggak untuk kita berikan kesempurnaan kepada tubuh kita? Sulit ya. Apalagi inilah wujud manusia Indonesia. Anda paham tapi Anda tidak melakukan. Betul tidak? Nah ini manusia dia tahu tapi tidak melakukan. Makanya banyak orang mengatakan, San, saya pakai produk Keling 3 bulan pertama saya pakai. Tubuh saya semakin sehat. Semakin segar. Betul. Terus apa yang Anda lakukan setelah sehat? Tetap San. Makan saya ya rendang-rendangan, minyak-minyakan. Terus
Hidupnya ya olahraga nggak pernah, air ya apa adanya, udara ya berpolusi. Akhirnya apa? Saat dia sudah segar, dia merasa tidak membutuhkan produk Keling. Di-stoplah produk Keling semuanya. Di bulan kedua, mulai terjadi penurunan dan kelemahan dalam fisiknya. Akhirnya apa yang dia katakan? Oh, berarti produk Keling ini ketagihan. Betul enggak? Kan ada yang bilang gitu. Produk Keling ini bukan ketagihan, tapi memang benar tubuh kita membutuhkan. Kenapa? Karena 6 faktor ini Anda tidak lakukan perubahan. Jadi kalau Anda tidak merubah daripada 6 faktor ini, jangan mengharapkan Anda memberhentikan produk Keling tadi, bahwa Anda akan menjadi sehat kembali. Bohong. Tapi bersihkan. Lakukan. Kalau itu Anda lakukan lagi, perlahan-lahan Anda berhentikan. Pada dasarnya, hidup kita tidak membutuhkan produk-produk Keling ini sebetulnya. Kenapa? Kalau Anda lakukan 4 sehat, 5 sempurna tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai produk yang pertama, yaitu dengan pola cleansing. Ini yang sangat membantu. Dan inilah awal keyakinan saya join dengan Keling, bahwa produk inilah yang meyakinkan saya. Makanya proses untuk menjadi kesuksesan tadi, lakukan dan gunakan. Nah, Kinotakara, ini adalah produk yang pertama kita. Kinotakara mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang mampu merubah seseorang dari negatif kepada Keling menjadi positif. Kenapa? Karena Kinotakara mempunyai kekuatan produk yang luar biasa. Nah, Kinotakara ditemukan oleh Dr. Kawase. Jadi kalau Anda lihat bahwa selama 26 tahun Dr. Kawase menemukan Kinotakara ini. Di mana Dr. Kawase itu berasal dari Jepang. Dan Kinotakara adalah asalnya dari Jepang. Makanya Bapak Ibu sekalian, di saat Anda menggunakan Koyo ini, Anda rasakan. Bahkan Kinotakara juga ditambahkan lagi dengan ion negatif. Ya. Nah, Bapak Ibu pahami bahwa di dalam Kinotakara itu ditambahkan oleh batu tormalin. Nah, batu tormalin ini akan memancarkan ion negatif tadi. Makanya tubuh kita terdiri dari 2 ion. Adalah ion positif dan ion negatif. Nah, di saat Anda terlalu capek, Anda kurang tidur, Anda mungkin bekerja keras, maka ion negatif tadi akan dikeluarkan dengan sendirinya. Maka sisa ion positif. Ion positif tadi akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh kita tadilah yang menurun. Dampaknya apa? Maka Anda akan kena batuk dan pilek. Itu tahap awalnya. Makanya kalau Anda gunakan Kinotakara, ion negatif tadi ini akan ditembakkan ke dalam tubuh. Dan jangan kaget, di saat besok pagi kita bangun, dampaknya apa? Tubuh kita ini akan segar sekali. Nggak berasa. Apalagi adanya cuka kayu ini tadi. Di mana cuka kayu ini diambil dari pohon oak atau pohon sakura. Dimasukkan ke dalam Kinotakara. Fungsinya apa? Dia mampu menyerap toksin atau racun yang di dalam tubuh kita yang tidak bisa dikeluarkan. Itulah dampak daripada cuka kayu yang menghisap racun tadi. Nah, kita lihat di sini dari mana datangnya toksin. Nah, kalau Anda melihat di sini, makanan cepat saji, berlemak, zat pengawet, perasa, pewarna, obat-obatan, radiasi, alat elektronik, ya, televisi, handphone, bahkan polusi pabrik dan merokok. Inilah sumber toksin kita. Makanya di saat Bapak Ibu nanti Anda berkomunitas dengan apa yang ada di sini tadi, maka kita membutuhkan produk-produk Keling ini tadi. Nah, di saat Anda nanti menggunakan Kinotakara, hanya di telapak kaki kita. Kenapa telapak kaki kita? Karena telapak kaki kita mempunyai 60 titik akupressurnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini 60 titik. Makanya orang kalau refleksi di mana? Telapak kaki ya. Nah, itu karena refleksi dari seluruh tubuh. Makanya Bapak Ibu kalau Anda mengenal seseorang dan dia kena stroke, awalnya gunakan Kinotakara dulu. Karena Kinotakara ini membantu untuk merelaksasi kekakuan-kekakuannya yang pertama. Yang kedua, menyedot toksin sehingga sirkulasi darah akan lancar. Yang ketiga, menembakkan ion negatif tadi agar si yang stroke tadi mempunyai semangat untuk dia mau melakukan latihan tadi. Orang stroke itu biasanya dia sudah malas, lemah karena dampak kejiwaannya ini. Makanya tolong kepada Bapak Ibu nanti merekrut seseorang,
Bukan hanya Anda menjual produk saja, tapi Anda juga bantu untuk meningkatkan daripada percaya di dirinya. Berikan spirit untuk menaikkan mentalnya. Nah kalau ini terjadi, percaya dirinya naik, bahkan dia mau melakukan produk Keling ini dengan rutin, maka lihat perkembangan dampak dari produk ini tadi yang digunakan. Akhirnya tubuhnya juga jauh lebih segar dan jauh lebih baik lagi. Paham Bapak Ibu ya? Nah lihat di sini, nyeri lutut, nyeri tulang belakang, nyeri pinggang, keletihan, melegakan otot-otot, membantu memperlancar sirkulasi darah. Dan kalau bermasalah dari ulu hati sampai daerah kelamin, perut, taruh di tengah. Ini. Dan kalau bermasalah daerah kelamin, misalnya terjadi kanker rahim, tumor rahim, kista misalnya, atau juga terjadi ambeien, taruh di tumit. Terus kalau ada yang kencing manis, ini pankreas yang kuning. Makanya di saat Anda, ini telapak kaki, naikkan sedikit toyoknya. Anehnya apa? Besok pagi Anda bangun, buang ke ubin. Semut datang. Kalau tidak percaya, buang aja ke ubin di luar sana. Semut gerobong nanti. Ya ini kekuatan Kinotakara tadi. Anda perhatikan di sini. Loh, mutlak Anda kenal seseorang dan dia bermasalah, mutlak harus dipasangkan di telapak kaki. Karena awal dia cukup kotor. Harus di cleansing dulu. Tapi kasihan ibu itu. Dia badannya besar dan lututnya sakit karena terjadi osteoartritis misalnya. Kalau sudah itu terjadi, tambahkan juga selain telapak kaki, juga tambahkan di tempat yang sakit. Loh, dia kena kanker payudara. Tambahkan juga di daerah payudaranya yang terjadi benjolan. Paham? Tapi mutlak dilakukan di telapak kaki. Anehnya apa? Anda migrain kepala, jangan dipasang di kepala. Rontok rambut nanti dijuabut, gini brodol nanti ya. Cukup telapak kaki. Paham ya? Tapi nggak tahan sakitnya lututnya, tambahkan di lutut. Nah ini yang membantu, ya baik. Nah lihat yang kedua. Nah kalau sudah seperti ini, tahu-tahu dia mengeluarkan cairan seperti ini. Bahkan yang ketiga Anda perhatikan, enteng. Ini ada yang menyatakan, loh Pak, berapa lama saya harus gunakan Kinotakara? Yang pertama, tergantung dengan berat badannya. Yang kedua, tergantung dengan usianya. Yang ketiga, tergantung dengan penyakitnya. Jadi ketiga faktor ini. Kalau usianya tua, sakitnya ada, gemuk lagi, berarti dia harus maksimal ya. Nah perhatikan di sini Mr. B before fasting. Jadi awalnya darahnya dicek adalah seperti ini bentuknya Mr. B. Mr. A lebih kabur lagi. Lihat nih, 1 minggu kemudian Mr. B sudah agak bersih. Tapi Mr. A 2 minggu masih bebayang. Lihat ya, berarti apa? Satu orang dengan yang lain berbeda, nggak bisa disamakan. Ya mungkin antara bisa 2 box, bisa 3 box, bahkan bisa 4 sampai 5 box. Nah ini poinnya. Dan tolong di saat Anda menggunakan Kinotakara, lakukan secara berketerusan di malam hari. Terus sampai warnanya berubah. Dia lebih bersih, cairannya berkurang, dan minyaknya tidak terlalu banyak, badannya lebih ringan. Paham maksudnya? Jadi kalau sudah seperti itu, badan ringan, berhentikan. Nah, sudah berhenti toh? Terus kapan lagi Pak saya pakai? Jadi kapan lagi? 1 minggu sekali Anda pakai. Atau Anda kontrol. Di saat tubuh kita sudah mulai lemah. Di saat makanan kita sudah banyak mengandung lemak-lemakan. Dan banyaknya toksin. Gunakan malam harinya. Anda rasakan. Tapi kalau Anda maintain setiap 1 minggu 1 kali. Lihat. Berketerusan. Tubuh kita tidak pernah lemah. Akhirnya disitulah kita menikmati hidup itu. Banyak orang banyak uang tapi tidak menikmati hidup. Kenapa? Mau goyang sedikit nggak enak badan. Mau goyang gini sakit semua. Betul? Nah tapi kalau di cleansing tadi dengan Kinotakara luar biasa. Produk yang berikutnya adalah Ridens. Jadi Anda perhatikan di sini. Ridens ini mempunyai kekuatan sebagai cleansing juga. Jadi sekarang ini saya mau bicara cleansing semuanya. Cleansing itu terdiri dari apa saja. Ridens dibuat dari herbal. Jadi kalau Anda melihat bahwa Ridens ini mempunyai bahan dari herbal. Makanya Bapak Ibu kalau minum Ridens jangan takut. Karena unsur kimianya hampir dikatakan tidak ada.
Nah kemudian kita lihat ada 4 fungsi Riden. Yang pertama, dia sebagai pembersih darah. Arahkan untuk dia mengkonsumsi Riden dengan Takara. Makanya di saat minum Riden jangan kaget. Tahu-tahu buang air besar Anda di hari kedua, hari ketiga itu akan 3 sampai 4 kali sehari. Makanya jangan kaget di saat minum Riden. Angin-angin di badan Anda dikeluarkan. Daya detoksifikasi. Bahwa Riden dapat meningkatkan daya detoksifikasi secara alami. Yaitu melalui saluran pernafasan trakea, kelenjar limfa, kelenjar pelus, saluran kencing, dan saluran pembuangan lainnya. Nah makanya Bapak Ibu rasakan. Nanti di saat Anda minum Riden baru 1 box saja. Bapak Ibu rasakan. Tahu-tahu nafas kita jadi segar. Tidak bau mulut kita. Baru 1 box. Apalagi 2 box. Makanya kepada Anda yang usianya 30 tahun ke atas. Konsumsilah 2 box. Berapa kali Anda konsumsi? Pagi, malam. Jadi sehari berapa bungkus? 2. Ya. Jadi 2 bungkus. 10 hari. Riden melancarkan aliran darah. Makanya kalau terjadi viskositas atau kekentalan di dalam darah. Awalnya dengan Riden saja nanti tertolong. Kenapa? Karena toksin-toksin nanti akan dibantu dikeluarkan. Sehingga sirkulasi darah juga akan terjadi. Nah baru nanti tambahkan dengan produk kita yang lain. Seperti omega squat, seperti gamat. Ya sebentar saya akan bahas itu. Kemudian apa? Meningkatkan daya metabolisme organ bagian dalam. Dan juga meningkatkan penyerapan nutrisi. Meningkatkan daya detoksifikasi. Dan juga mengembangkan kandungan cairan tubuh. Nah ini aneh ya. Kalau Anda normal minum Riden, buang-buang air besarnya akan 3-4 kali. Tapi kalau Anda buang-buang air besar, minumin Riden, mampet. Jadi terbalik. Jadi kalau Anda buang-buang air besar, minumin Riden. 1 bungkus. Gak mempan 1 bungkus lagi. Mampet dia. Nah itu. Kemudian menyeimbangkan kandungan cairan tubuh, menguatkan fungsi badan dan melambatkan proses penuaan melalui antioksidan. Ya. Dan Anda perhatikan ini adalah potensi untuk terjadinya pengendapan. Ya. Ini terjadi pengendapan. Ini. Tapi lihat setelah minum Riden, mulus ya. Bersih. Jadi bukan mukanya tok yang bersih, dalam-dalamnya bersih. Waduh, itu yang dikatakan inner beauty. Ya, ini tadi yang saya ungkapkan ya. Bahwa bentuk usus kita yang normal seperti ini. Tapi kenapa terjadi penurunan dan sebagainya? Apa yang ditanggulangi oleh Riden? Di saat Anda punya masalah dengan hati Anda, liver, berikan Riden ini. Sangat menolong. Awalnya cleansing dulu dengan Riden. Yang kedua, indigestion problem, yaitu masalah ada di pencernaan, ya jadi lambung Anda. Nah kemudian nafas dan badan bau, kemudian cirit-birit atau buang-buang air, pigmentasi kulit. Nah kemarin saya di Nganjuk ada seorang bapak, di mana tangannya sudah putih semua, ininya mulai putih, terus hidungnya ini putih, jadi pigmentasi, jadi kayak albino, tahu ya? Akhirnya apa? Diminumin Riden. Pertama pagi malam terus 1 bungkus 1 hari. Tahu-tahu apa? Sekarang yang di pundaknya sini udah mulai hitam. Tinggal sedikit-sedikit. Terus, ya di tangannya ini sudah mulai tumbuh hitam. Coklat gini. Nah, tangannya yang lain yang putih, itu udah mulai agak coklat-coklat tua. Paham ya? Nah, ini kekuatan. Makanya kalau pigmentasi, berikan Riden. Kemudian, lanjutkan minum klorofil. Sehari berapa sloki? 6 sloki. Berapa? 6 sloki. Ya, jadi itu. Nanti cepat sekali untuk perubahannya. Nah kemudian pucat. Nah kalau ada yang muka pucat, berikan Riden. Nah bukan itu saja. Ada yang jerawat. Ada nggak yang jerawat aja? Sampai nggak cukup mukanya. Nah kalau sudah gitu berikan Riden. Nanti lihat ya yang jerawat sampai merah-merah luka gitu ya. Kasih Riden, nggak lama lagi udah mulai mengering. Itu tadi adalah cleansing yang awal. Yaitu lakukan dengan Riden. Dan dari luar lakukan dengan Takara. Jadi kalau 2 itu Anda lakukan, lihat. Kesegaran tubuh sudah mulai tampak. Khususnya kepada orang yang bermasalah. Migrain, stroke, asam urat, sampai pincang-pincang begini ya. Itu kasihin Riden dulu. Berikutnya, klorofil. Klorofilnya adalah produk cleansing juga. Tapi karena dia mengandung nutrisi, maka dia juga dikatakan sebagai balancing. Apakah nilai pH di dalam badan Anda? Tubuh kita itu ada 2 pH.
pH asam dan pH basa, paham ya? Kalau Anda terlalu banyak makan daging-dagingan dan Anda kurang tidur, dampaknya apa? pH asam akan naik. Maka Anda akan asam urat. Tapi kalau Anda banyak makan buah-buahan sayuran dan banyak olahraga, pH basa dan pH asam akan balance. Klorofil ini dibuat dari pohon alfalfa. Pohon alfalfa ini tingginya hanya 1 meter lebih, 1 meter 20 cm. Tapi akarnya masuk ke dalam 30 sampai 40. Nggak tahu ngapain tuh akar. Nggak taunya dia nyari kandungan air yang banyak mengandung mineral tadi. Makanya alfalfa ini dikatakan bapak segala tumbuhan. Bahwa klorofil kita ini bukan segala klorofil. Tapi karena keling klorofilnya laku keras, sekarang di pasaran banyak niru klorofil, betul? Tapi khasiatnya beda. Apalagi klorofil kita ini diberikan UIA. UIA itu Universe Induced Energy tadi. Di mana UIA tadi ada 4 faktor yang diberikan. Jadi dia memberikan energi juga. Dia sebagai transformasi. Makanya dosnya jangan kaget. Di saat dos ini jangan dibuang bekasnya. Paham ya? Jadi dos ini dibuka. Klorofilnya taruh di kulkas. Kemudian lihat nanti. Bau-bau daging, bau-bau ikan hilang semua. Nah, jadi itu tadi adalah daripada alfalfa tadi. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Bahwa alfalfa ini dikatakan bapak segala tumbuhan. Bahwa dia mempunyai kandungan daripada mineralnya yang cukup tinggi. Makanya klorofil kita ini bukan segala klorofil jati hijau daun. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata Dr. Alexis di tahun 1912 dia menyatakan bahwa pentingnya untuk membuang racun tadi. Makanya Bapak Ibu kalau tidak melakukan detoksifikasi, sedangkan tahun 12 saja Dr. Alexis sudah menyatakan pentingnya membuang racun. Nah, kemudian apa lagi? Tahun 1915 Dr. Richard W. menemukan struktur kimia daripada klorofil. Dan tahun 1930, Dr. Hans Fischer, dia menemukan struktur kimia daripada hemoglobin, yaitu sel darah merah kita. Ternyata apa dampaknya? Seperti ini. Ternyata klorofil dan sel darah merah kita adalah sama. Jadi kita kurang darah minum klorofil. Nah, ini kekuatannya. Kita lihat berikutnya. Makanya Anda jangan kaget kalau Anda nanti kena pisau, tahu-tahu diolesin klorofil, nggak lama kemudian dia mengering. Kenapa? Karena senyawa kimianya sah. Jadi dia untuk menyatukannya cepat sekali. Bahkan nanti di saat kalau darah itu mengalir, kasihin klorofil. Nah, kemudian kita lihat lagi 3 manfaat klorofil. Yang pertama, membersihkan, membantu detoksifikasi dan mengurangi racun dalam tubuh. Nah, yang kedua, dia melancarkan menyeimbangkan sistem hormonal. Buat ibu-ibu yang datang bulannya ngawur. Bahkan ada yang sembelit, dilep, sakit. Nggak sama bulannya, tanggalnya. Klorofil aja minumin rutin. Lancar. Makanya buat anak remaja kita, dampak daripada hormonal kita kalau tidak normal apa? Migrain, pusing, jerawatan, betul? Tapi konsumsi dengan klorofil tadi nanti akan menstabilkan daripada hormonal kita. Ya, baik. Nah, kemudian memberikan nutrisi, meningkatkan pemasukan nutrisi dalam darah untuk menaikkan oksigen level dan pada sel darah merah tadi. Makanya kepada ibu-ibu nanti, di saat Anda menggunakan klorofil, tahu-tahu apa? Kesegaran tubuh kita akan nikmat sekali. Gak gampang lelah. Tapi ada yang memperparah. Pak, kalau malam hari saya minum nanti saya nggak tidur-tidur dong. Klorofil ini fleksibel, Anda buat melek-melek, buat tidur-tidur. Loh, enak dah. Jadi kalau Anda nggak tidur tuh bukan klorofilnya, mikirin utang. Sopo sih nggak diutangi ini, kok angel kayaknya ya. Jadi bukan klorofilnya. Nah, ternyata 1 sendok klorofil sama dengan 1 kilo sayuran. Makanya anak Anda kalau tidak suka makan sayuran, belikan klorofil. Akhirnya apa? Buang air besarnya tidak sembelit lagi. Dan di situ dia akan lancar. Akhirnya si anak pun terjadi sirkulasi di antara perut dan kotorannya tadi. Nah, ini klorofil sangat membantu. Klorofil juga mengandung fiber, yaitu serat. Nah, serat itu ada 2. Ada serat kasar dan serat halus. Nah, klorofil di dalam kategori serat
halus. Itu sangat dibutuhkan oleh usus kita untuk melakukan pembersihan tadi itu. Nah, ternyata efek penggunaan klorofil seperti ini. Jadi Bapak Ibu lihat di sini. Yang pertama, menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kedua, memperbaiki kesehatan mulut juga. Makanya kalau nanti pakai klorofil, rasakan kesegaran itu terjadi dalam tubuh kita. Yang ketiga, meningkatkan fungsi jantung, mengurangi bau badan, keseimbangan asam dan basa, meningkatkan sel darah merah kita, memperbaiki kondisi anemi, kemudian meringankan masalah asma, juga mengurangi peradangan. Nah, kalau Anda sakit tenggorokan dan sebagainya, klorofil sangat membantu tadi. Nah, berikutnya juga memperbaiki fungsi liver, ya. Bahkan di tahun 2003 akhir, waktu itu dikeluarkan di koran Kompas yang mengeluarkan profesor siapa? Clippingnya ada di Mbak Fatma ya. Dia menyatakan bahwa klorofil bukan hanya membantu, tapi dia juga mencegah dan menyembuhkan kanker. Nah, kemudian apa lagi? Membantu masalah insomnia, meringankan rasa nyeri. Nah, ternyata di sini juga menormalkan suhu badan. Bahkan dia memperkuat sistem kekebalan tubuh, jadi meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena tubuh kita ini lemah karena toksin terus dimakan. Kemudian meningkatkan metabolisme, membantu fungsi kelenjar tiroid. Ya, jadi kalau ada kelenjar gondok, itu juga tertolong. Nah, kemudian untuk mengurangi risiko bronkitis, yaitu paru-paru basah. Dan meningkatkan fungsi paru-paru, mempercepat penyembuhan luka. Makanya Bapak Ibu nanti kalau kena pisau, itu nggak usah pakai antiseptik lain. Berikan klorofil. Cari tisu, kasih klorofil, nggak usah air, tempelkan. Setiap 3 jam langsung kasihkan dulu. Lebih sering dulu hari pertama kedua supaya tidak terjadi infeksi. Besok lusa lihat, Anda buka, Anda pencet. Dia sudah mulai mengering. Ya, ini kena kencang manis. Seperti itu. Itu harusnya diamputasi. Tapi karena dia mengenal salah satu member Keling, akhirnya dia tidak jadi diamputasi. Nah, terus kemudian apa? Anda perhatikan di sini. Kakinya aja sampai keriting kayak gitu ya. Kalau rambut keriting manis ya. Ini kaki keriting, perhatikan tuh. Berikutnya lihat. Nah, ini disiramkan klorofil ya. Mulai. Anda perhatikan, ini yang luka bolong ya. Ini bolong ya. Nah, yang bolong maupun yang botak, ini yang botak nih. Nih, ini kan botak putih toh, growok ya, bolong toh. Ini nanti anehnya kalau pakai klorofil tidak ada bekasnya. Akan menyatu kembali ya. Perhatikan nih. Nah, lihat mulai kering ya. Nah, ini yang putih-putih ini yang tadi bolong tuh loh. Jadi bentuknya putih yang bolong. Nah, yang putih-putih ini yang bolong. Yang tadi growok ya. Tapi yang hitam-hitam ini nggak bolong. Tapi bentuknya nanti apa? Kembali semula. Jadi kalau Anda hitam, balik hitam. Kalau merah muda ya. Jadi kalau merah jambu, ya merah jambu. Anda kalau ngeliat kakinya tadi ini, kira-kira umur berapa? Ada 70 tahun? Berapa? 60 ada? 50-an lah ya. 50 ya. Oke, kita lihat. Nah, lihat tuh. Udah mulai mengering. Bekasnya nggak ada ya. Nah, sembuh ya. Ada bekasnya enggak? Enggak ada. Ada 50 tahun? 28 tahun. Berarti apa? Penyakit tidak melihat usia. Ada yang eksem di sini? Ada yang eksem enggak? Bukan enggak ada, enggak ngaku. Buat eksem, kompreskan setiap 3 jam. Kompresin. Rontok tuh eksem. Kebetulan di Palu itu ada seorang bapak di mana dia member Keling. Pada saat dia pulang dari stokis, dia beli produk klorofil Kino. Pada saat dia pulang perjalanan ke rumah, tahu-tahu dia naik motor dan tahu-tahu dia menabrak seseorang anak. Pada saat dia menabrak, tahu-tahu ini anak gulung kuming. Apa akibatnya? Akibatnya si anak ini luka di sekujur tubuhnya sini. Nah, karena bapak ini takut, akhirnya dia berusaha mengangkat anak ini dan membawa ke rumah sakit. Orang tuanya keluar, tetangga keluar. Dan dia meyakinkan supaya nggak ditonjokin. Pak, nggak usah takut. Ini SIM saya, ini KTP saya nggak lari Pak. Saya bertanggung jawab. Akhirnya oke, kita bawa ke pinggir, masuk rumah. Nah, setelah bawa ke pinggir, Pak maaf. Tolong carikan kain kasa. Akhirnya ada kain kasa. Sambil kita mau ke rumah sakit Pak, sebentar Pak ya, saya bukakan klorofil. Nah, dibukakan klorofil ini. Kemudian taruh di baskom. Dia sampai bercerita bahwa klorofil ini dari zat hijau daun sudah nabrak presentasi lagi, kurang ajar Mbak ini. Nah, akhirnya dia katakan bahwa klorofil ini mampu untuk mensterilitas daripada luka si anak tadi. Akhirnya apa? Klorofil ini dikompreskan. Setelah dikompreskan, dia ceritakan, Pak maaf, saya ke rumah sakit saya mau.
Tapi belum tentu sampai di sono nanti dikasih yang lain. Akhirnya apa? Pulang pun biasanya benyenyeh. Keluar airnya, betul ya? Tapi klorofil, nanti Bapak cek sampai sore hari. Saya sebentar lagi, 3 jam lagi saya kasih lagi. Dan 3 jam lagi saya kasih lagi. Sampai malam hari dia tidak berair, Pak. Dan saya berani menunggu di sini, saya tidak pulang. Akhirnya orang tua si anak ini mulai yakin. Oke kalau gitu, tapi saya ingin tahu, betul nggak omongan kamu ini? Akhirnya apa? Karena malam hari betul, dia sudah tidak berair lagi. Karena waktu itu dari siang sampai malam diberikan 3-4 kali, paham ya? Jadi agak sering sedikit supaya tidak terjadi infeksi dulu dan pasir-pasirnya dikeluarin. Kemudian sudah, malam harinya dia nggak berair, bahkan ditekuk juga nggak sakit. Apa dampaknya? Akhirnya Bapak itu diizinkan pulang. Tapi Pak tetap, SIM dan KTP saya tinggal, dan ini klorofil taruh di sini, Bapak bisa minum dan anak nanti besok pagi oleskan lagi. Besoknya dia sudah mulai mengering. Dan lusanya tahu-tahu bapaknya langsung join di Keling. Tepuk tangan dulu. Itu tadi adalah pola daripada klorofil tadi. Omega square. Banyak orang tidak sadari omega square. Tapi kekuatan omega seperti apa? Nah, sebentar lagi kita bahas. Saya mau menerangkan dulu tentang pembuluh darah kita. Supaya Anda sadar bahwa seperti ini pembuluh darah kita. Makanya tolong Anda catat ya. Karena kalaupun nanti ketemu saudara, teman cerita masalah hemoglobin, trombosit, plasma darah. Jadi Anda, waduh, kok sekarang berubah ya? Dulu tukang ngomongin orang, sekarang ngomongin darah. Kenapa kok berubah? Karena saya sebagai konsultan kesehatan ya. Sekarang tambah pinter ya. Baik, saya coba ceritakan Anda bagaimana pembuluh darah kita. Nah, pembuluh darah kita saya coba membuat permukaan selebar ini. Anggap ini darah kita. Nah, kita coba uraikan sekarang. Bentuk darah kita adalah bintik. Jadi kalau Anda diambil darahnya, ditaruh di kaca, kemudian dimikroskopkan, maka bintik-bintik inilah yang dikatakan sebagai trombosit. Kemudian ditambah dengan warna darah tahu ya, dan cairan darah tadi. Kalau Anda kena pisau, keluar cairannya mengering, warna kuning, putih, itulah yang dikatakan plasma darah ya. Nah, ditambah dengan plasma darah, ditambah lagi dengan warna darah, yaitu hemoglobin. Ketiganya orang awam mengatakan darah. Namun, karena makanan yang kita konsumsi sehari-hari belum tentu menyehatkan, apa dampaknya? Toksin-toksin tadi, radikal bebas tadi, masuk ke dalam darah kita. Ya, jadi Anda harus sadar. Jadi ke dalam darah, makanya bentuk darah kita nanti bagaikan kalau Anda punya air segelas, kemudian kasih tepung. Bukan gabus, tepung beras kayak apa ya. Kemudian diaduk. Akhirnya apa dia? Mengental, betul ya? Kemudian Anda diamkan 2 jam. Dia terjadi apa? Pengendapan kan turun, betul ya? Nah, sama. Karena Anda tadi makanan racun, toksin dan sebagainya, lemak-lemak masuk ke dalam darah, maka bentuk darah kita bukan bintik-bintik lagi. Trombosit berkumpul dengan nempel dia. Nah, kalau dia sudah menempel seperti ini, itulah yang dikatakan bahwa viskositas darah, yaitu kekentalan darahnya sudah tinggi. Nah, kalau kekentalan darah sudah tinggi, olahraga nggak pernah. Akhirnya mengendap bagaikan air dengan tepung tadi itu. Dampak inilah yang sering dirasakan awalnya oleh ibu-ibu. Makanya Anda jangan kaget kalau Anda sudah kesemutan di kaki. Oh, enggak apa-apa Pak San. Kenapa? Jauh dari nyawa. Mentang-mentang kesemutan di kaki jauh dari nyawa. Tapi Anda tidak sadari mulai dia naik ke atas. Dan kesemutan sudah mulai terjadi. Yaitu di telapak tangan Anda. Setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Lama-lama apa? Menumpuk. Jadi menyempit tadi. Disitulah terjadi penyumbatan tadi. Nah, kalau penyumbatan ini terjadi seperti ini, makanya kesemutan, migrain ya, dan ini terjadi. Dengan adanya cleansing tadi dengan Riden saja, Riden juga membantu untuk membersihkan toksin di dalam pembuluh darah kita. Bahkan sampai ke trombosit juga nanti akan dibantu dipisahkan untuk mencairkan, bahkan untuk sirkulasi darah tadi. Apalagi kalau Anda konsumsi dengan omega square.
Nah, omega squaa ini adalah omega 3 dan squalene. Saya sekarang tunjukkan di sini. Nah, omega 3 ini terdiri dari 3, yaitu omega squaa, omega 3-nya terdiri dari EPA dan DHA dan squaa. Nah, EPA berfungsi sebagai apa? EPA adalah fungsinya dia akan melapisi dinding pembuluh darah. Ini perhatikan ya, Bapak Ibu kepada Anda. Dan ini bukan untuk usia lanjut aja loh. Anak-anak muda nih. Mulai sekarang sudah continue minum omega squaa. Banyak orang sudah terjadi penyumbatan baru bingung. Tapi mulai sekarang lakukan dengan memproteksi daripada dinding pembuluh darah Anda. Anda rasakan di usia 40 tahun, 50 tahun. Maka badan Anda tidak kurang terjadinya kesemutan nanti. Kenapa? Karena usia muda Anda sudah sadar melakukan pembersihan tadi. Dampaknya dia akan melindungi ini. Nah ini dindingnya ini. Akhirnya apa? Sekecil apapun juga penyempitannya, kita juga akan mengalir. Kalau tadi Ridenzino sudah, klorofil, omega squaa, baru tambahkan. Apa yang masalah lainnya? Masalah paru-paru, karena flek dan sebagainya. Tambahkan propolis. Ini fungsinya. Loh, lah DHA buat apa? Nah, karena otak, DHA ini untuk otak dan mata kita. Karena 70% otak dan mata kita terdiri dari DHA. Squalene karena dia diambil dari ikan hiu putih yang ada di dasar laut di kelautan Norwegia sana di Eropa, di mana atasnya hampir 75% terdiri dari musim dingin. Berarti atasnya adalah salju. Makanya dengan diambilnya di dasar laut, dia mempunyai tingkat polusi yang sangat rendah. Dan kalau Anda konsumsi seumur hidup kita, maka dikategorikan dalam keadaan yang aman tadi. Makanya kenapa ikan hiu? Ikan hiu hidupnya di dasar laut. Betapa dalamnya laut tadi, dinginnya seperti itu. Tapi dia mampu hidup di sana. Berarti apa? Dalam tubuh ikan hiu tadi, banyak mengandung O2 tadi, yaitu oksigen. Makanya jangan kaget. Sudah minum klorofil, makan omega squaa, ditambah propolis. Waduh, ngerekrut seharian dari pagi sampai malam gak capek. Rasakan nanti. Seperti itu kekuatannya. Makanya omega squaa mutlak dikonsumsi kita semuanya. Kenapa? Karena dia memprotek, melapisi dinding pembuluh darah kita. Bayangkan, Anda tahu berapa panjang pembuluh darah Anda? Tahu enggak? Berapa kali? 2 kali mengelilingi bumi ini. Anda lihat nih, pembuluh darah ini. Urut-urutin, panjangin. Itu 2 kali mengelilingi bumi. Anda tahu tempat mana yang bermasalah? Tahu enggak? Enggak tahu. Makanya daripada pusing minum omega squaa. Pagi 1, malam 1. Pagi 1, malam 1. Siang mau makan sate kambing. Minum 2 butir dulu. Paham? Baru makan sate kambing. Supaya dinding pembuluh darahnya dilapisin ini tadi. Lihat nanti, sebelum makan kambing, minum omega squaa 2 butir. Kemudian makan sate kambing. Makan durian. Anda nggak pegel. Malamnya minum klorofil. Tambahan biogreen. Itu lemak diikat. Nah penyakit hati itu 1% sebetulnya. Nggak banyak. Tapi yang banyak itu kanker 23%. Lain-lain 26%. Kencing manis 3%. Selsema 4%. Radang paru-paru 5%. Sakit jantung lihat nih. Paling tinggi 31%. Porsinya besar sekali. Makanya di saat Anda mengkonsumsi omega squaa, sangat membantu untuk keamanan jantung kita. Tahap keluhan jantung. Yang pertama nyeri dada sebelah kiri. Jadi jantung letaknya di sebelah kiri. Ini hati-hati. Nah kemudian keluar keringat dingin. Banyak orang ditagih hutang juga keluar keringat dingin. Lain ya. Jadi beda dikit ini. Nah kemudian yang ketiga gejala mual-mual. Kalau sudah terjadi ini ternyata di situ Anda sudah mulai terjadi gangguan di jantung. Berarti metabolisme sudah mulai kurang ya. Ini yang bahaya. Nah tahap-tahap terjadinya penyakit jantung, pola makan dan gaya hidup yang tidak benar. Nah ini membahayakan kita. Penyempitan pembuluh darah pada jantung, O2 menurun dan zat gizi juga menurun. Kerusakan pada organ jantung ini dampaknya nanti. Dan juga gagal jantung. Makanya terjadi kematian mendadak. Jadi salah satunya adalah pembuluh darahnya tidak benar tadi ya. Kadar kolesterol. Nah ini kadar kolesterol jahat dan kadar kolesterol yang baik ya. Harusnya seperti ini.
Nah, totalnya. Nah, ini Anda lihat. Ini pembuluh darah kita. Ini plak ini loh. Ini plak terjadinya timbunan ini yang membahayakan. Jadi ini diperbesar. Nah, kalau plak ini terjadi penimbunan, sirkulasi darah tidak jalan, makanya jangan kaget kalau Anda mudah lelah, mudah migrain, capek. Nah, ini yang sudah membahayakan, kesemutan ya. Itu tanda-tanda. Anda perhatikan deh, tanda-tanda penyakit jantung. Kalau sudah ketahuan di saat dia sakit, biasanya terjadi bloknya sudah berapa persen? 95 sampai 97, bahkan sudah tersumbat total. Perhatiin deh yang kena sakit jantung. Pada dasarnya dia udah cenut begini. Dia pergi ke rumah sakit. Lakukan, dimasukkan kateter ke dalam, dicek. Ternyata sudah 97%. Sudah ada 3 saluran biasanya. Kenapa? Karena dia tidak pernah kontrol. Makanya sebelum terjadi seperti itu, akhirnya hari ini Anda bisa mendengarkan konsep kesehatan. Tapi lusa Anda nggak ketemu saya, dibilang saya lusa nggak ketemu saya masih diem juga ini. Maksudnya supaya ketemu terus minum omega. Wah ya, bam, baik. Nah saya coba demokan Anda bahwa omega 3 kita juga punya kapasitas. Jadi satu hal di sini, ini adalah gabus Bu. Tahu gabus? Styrofoam. Ini dari apa terbuatnya? Dari kimia. Ini susah nggak dihancurin? Susah. Kalau nggak percaya, Anda buka gali pasir, masukkan ini. Setahun kemudian, Anda uruk ya, setahun kemudian dibuka. Masih utuh enggak? Utuh. Tapi Anda menghancurkannya pakai apa? Pakai bensin. Nah, untuk nempel talang. Oh, suka nempel talang ini berarti. Ya, jadi nah ini. Tapi nanti dengan omega 3, dia mampu untuk diikat dan diuraikan. Paham? Makanya jangan kaget kalau gabus ini nanti saya cuil, saya masukkan, dia akan habis. Yaitu diuraikan secara senyawa kimianya tadi. Tujuannya apa? Bahwa dia akan diuraikan dan dia akan mengikat radikal bebas yang ada di pembuluh darah kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Makanya di saat nanti minum omega 3, tahu-tahu pembuluh darah kita jadi sirkulasinya baik. Yaitu dari mana? Diikatnya ini. Tapi jangan berpikiran, gabus saja hancur. Ntar saya minum usus saya bolong dong katanya. Ada yang bilang begitu. Nggak usah takut ya. Jadi dia tidak bekerjanya di usus, tapi bekerjanya di dalam pembuluh darah. Setelah dia dihisap, dimasukkan ke dalam pembuluh darah, dan disitulah terjadi pengikatan unsur kimia yang lebih ini tadi. Baik, nah ini omega 3-nya ya. Anda tunjukkan, dan tolong nanti bekasnya kalau Anda sudah masukkan, bekasnya demo ini, jangan dibuang. Dibuang kemana? Ke tanaman. Lihat nanti tanaman. Nah, saya masukkan ini. Tolong ya, satu guru satu ilmu jangan mengganggu ya. Karena ini bukan sulap, bukan sihir ini ya. Nah, Anda kalau mecahkan omega 3-nya pakai lidi aja, ngerti ya? Terus ditusuk-tusuk gini supaya lepas, yang penting minyaknya keluar. Ada orang pakai sendok diaduk-aduk begini. Akhirnya bukan, kadar omega 3-nya kan sedikit ya, cuma 1 gram. Jadi dia nempel di sendok semua, jadi reaksinya kurang kencang. Jadi pakai gini ini, dikeluarkan aja. Nah, jadi kan minyaknya, kan dia ngambang tuh. Baik, kita lihat berikutnya dengan omega squad kita seperti apa. Nah ini adalah plak-plak ini loh. Ini plak ini kalau sudah menempel di dinding pembuluh darah Anda, dia sulit sekali untuk dilepaskan. Makanya sebelum terjadinya ini, konsumsi omega 3 tadi, maka dia akan melapisi dinding pembuluh darah kita. Makanya sejak muda, minumkan omega squad, walaupun sehari 1, nggak apa-apa. Anak kita mungkin sudah 10 tahun, 12 tahun, kasih omega squad 1 aja nggak apa-apa. Kenapa? Loh, anak-anak sekarang ngeri loh. Makanannya McDonald, goreng-gorengan, ayam, bahaya. Makanya lihat sekarang, pecel lele, semakin hitam minyaknya, semakin ngantri yang beli. Loh ini Indonesia, betul enggak? Coba cari yang rame-rame itu, hitam minyaknya, ngantri malah. Pak 20. Loh gitu kan, 20 bungkus ya. Nah ini, tindakan medis terhadap penyakit jantung koroner agar juga berjalan lancar. Nah, tahap ringan ditiup, dibor, diberikan cincin. Ini tahap pertama. Jadi nanti Anda dibor, dimasukkan kateter selang sini, difoto dulu, nah baru dimasukkan, ikatkan. Tapi kalau cincinnya nanti biasanya lemah, tengok lagi, tutup lagi, tersumbat lagi. Atau tahap berikutnya dilakukan bypass. Tahu bypass ya? Kan harusnya kalau lingkaran di kota kan gini nih. Tapi karena bypass, supaya cepat gitu ya. Jadi dibuatkan selang baru supaya yang mampet tadi sudah nggak dipakai lagi. Tujuannya supaya darahnya mengalir.
Nah kalau sudah seperti ini berapa biayanya? 50 juta sudah tidak ada Bu. Sekarang hampir 100 juta. Itu di Indonesia. Di luar di atas 100 juta. Makanya tolong kepada Bapak Ibu, lakukan maintenance. Menjaga lebih baik daripada harus mengobati. Ya baik. Nah potensi kena jantung koroner. Jadi umurnya berusia antara 30 sampai 50 tahun. Proses inilah mulai terjadinya jantung koroner. Nah kemudian suka daging, suka gorengan, kurang sayuran ya. Kurang minum air putih, kurang buah-buahan, bahkan tidak kunyah makanan secara lembut ya. Salah satunya itu memicu untuk kerja jantung juga. Jarang olahraga serta stres. Baik, jadi Omega Squad sangat membantu Anda. Paham Bapak Ibu ya? Nah itu tadi adalah produk kita Omega Squad yang melakukan untuk membersihkan itu tadi. Nah ini Anda bisa perhatikan gabusnya hilang. Ini. Nah ini bekasnya buat apa? Siramkan ke tanaman, jangan dibuang. Ngerti ya? Dan jangan diminum ya. Ini udah toksin ini pakai gabus ini. Makanya kalau Anda melakukan dengan cara yang berterus terang, Anda pahami bahwa tubuh kita membutuhkan, lakukan. Nah dengan seperti itu akan memudahkan kita. Makanya nanti orang yang sadar cepat tentang kesehatan, maka dia mempunyai kekuatan untuk umur panjang. Ya, jadi umur panjang itu bukan tetangga yang buat, diri sendiri. Nah saya mau ceritakan gamat. Ya, karena gamat ini sangat membantu kita. Nah gamat ini merupakan cleansing dan juga merupakan balancing. Tapi dia kecenderungan ke arah balancing. Kenapa? Karena fungsi gamat adalah meregenerasi sel di dalam tubuh kita. Ya, baik. Nah kita lihat gamat di sini. Gamat ini dibuat dari tripang atau kalau capcay, tahu capcay ya, yang kenyal-kenyal kayak haisom. Jadi dia hidupnya di dasar laut. Gamat ini kalau Anda potong menjadi 3, kemudian apa? Masukkan dia ke dasar laut lagi. Gak lama kemudian dia menjadi 3 gamat. Artinya apa dia? Dia mampu untuk meregenerasi sel di dalam tubuhnya. Makanya penemunya adalah Profesor Dr. Hasan Yakub ini. Dia menganalisa gamat ini dan akhirnya dibuatlah produk gamat. Makanya Bapak Ibu nanti kalau minum gamat secara berterusan, tolong Bapak Ibu di saat Anda konsumsi gamat jangan 1 botol minta hasil. Ngerti ya? Jadi Anda lakukan antara 5 sampai 6 bulan dan rasakan hasilnya. Nah salah satu muka saya kekencangan. Yang pertama awal dulu saya lakukan dengan cleansing dan kemudian saya konsumsi rutin yaitu klorofil, spirulina, gamat dan omega squad. Di samping itu saya tambahkan dengan propolis ya. Untuk apa? Karena kalau ada phlegm atau dahak atau sputum, nah itu tadi juga akan membersihkan daripada paru-paru kita ya. Baik, berikutnya. Nah, Anda perhatikan di sini kebaikan gamat dan kemujarapannya. Di mana gamat ada 3 kemasan. Yang pertama ada gamat emulsion, yang kedua Vita Plus, yang ketiga gamat gel. Gamat emulsion ini dia mempunyai tingkat konsentrat yang cukup tinggi. Jadi dia juga ditambahkan dengan adanya omega 3 ya. Nah ini gamat emulsion. Nah tapi kalau Vita Plus itu kurang adanya omega 3-nya. Ada cuman tidak sebanyak emulsion. Makanya harga emulsion agak mahal sedikit ya, tapi nggak mahal sekali. Nah, kemudian ada juga Vitagel. Nah, Vitagel ini hanya untuk dioleskan. Makanya kalau Anda kena api, kena air panas, kasih Vitagel. Kemudian apa? Punya anak bayi misalnya, digigit nyamuk, kan merah, kan bentol. Kasihin Vitagel, nggak jadi bentol, nggak jadi merah. Paham ya? Makanya kalau punya anak bayi, kasihin. Terus apa lagi? Untuk jerawat, oleskan. Flek juga, muka. Kalau Anda oleskan di dinding kulit kepala kita, maka kerontokan juga terjadi. Makanya pakai dia untuk minyak rambut. Nah itu oleskan. Nanti lihat rambut kita juga jadi mengkilap. Ya, daripada pakai minyak rambut, bahaya. Kenapa? Karena minyak rambut itu adanya minyak. Nah minyak ini akan menutupi pori. Nah sedangkan kalau gamat Vitagel ini sifatnya adalah krim. Jadi kandungan minyaknya tidak pekat. Paham ya? Nah bahkan dia mampu untuk meregenerasi untuk di daerah kulit kepala kita. Makanya nanti kalau minum gamat sama pakaikan gamat Vitagel, nanti lihat bulu-bulu halus nanti akan diproduksi kembali ya. Tapi awalnya lakukan cleansing dulu. Berikutnya,
Nah, Anda perhatikan di sini kandungan gamat ada 6 zat utama. Jadi yang pertama, terdiri 86,8% adalah protein, di mana 80%-nya adalah kolagen. Kolagen ini dibutuhkan untuk apa? Untuk kulit kita, paham ya? Untuk peremajaan kulit kita. Makanya tingkat kolagen kalau tinggi di dalam tubuh kita, maka kekencangan dan kekenyalan kulit kita jadi lebih baik. Lihat nanti habis minum gamat. Nanti ibu-ibu lihat suami gemes deh. Dicowel pipinya. Duh, kamu tambah ayu aja. Loh beneran. Lihat nanti itu ya. Nah kemudian yang kedua. Dia juga ada mukopolisakarida. Dan jumlahnya 8%. Di mana mukopolisakarida ini sangat juga berpengaruh kepada lutut kita nanti. Nah kondotin sulfit dan glukosamina. Ini juga nanti akan mengurangi rasa sakit dan juga melenturkan untuk dia memproduksi cairan sendi tadi. Makanya usia 40 tahun ke atas, lihat deh, lututnya katanya, oh udah kelotakan, katanya kan gitu lah. Padahal bukan kelotakan itu, cairan sendinya kurang. Ini juga membahayakan. Nah kalau cairan sendi kurang, Anda tahu, tulang kita, tulang ketemu tulang, di tengah-tengahnya ada bantalan. Itu yang dikatakan dengan sel tulang rawan sendi, atau dikatakan tulangmu muda. Tahu ayam ya? Kan dimakan tulang mudanya. Nah gitu tuh. Tapi karena minyaknya kurang, ini terus goyang, kelotak, kegesek. Lama-lama apa? Aus. Kalau udah aus bergerigi. Makanya berdiri, aduh kok sakit. Aduh nggak tahan. Duduk lagi. Makanya pakai kursi roda kalau sudah begitu. Nah tapi minum gamat nanti secara rutin. Maka dia mampu untuk meregenerasi daripada sel tulang rawan sendinya tadi. Yaitu dari mana? Yaitu dari mukopolisakarida dan kondotin sulfat ini tadi ya. Nah, terus sebastian aktif, omega 3 juga, dan adanya 8 zat galian, zat-zat lainnya. Ada 4 orang yang tidak boleh mengambil gamat, nggak boleh minum gamat. Tolong perhatikan. Yang pertama adalah alahan makanan laut. Jadi orang yang alergi terhadap makanan laut. Jadi orang yang alergi terhadap makanan laut. Yang kedua, tekanan darah rendah, nggak boleh. Maksudnya rendah itu apa? Rendah sekali. Jadi kalau Anda punya darah rendah biasa, tes dulu. Caranya apa? Ambil 1 sendok teh, minum. Pusing nggak? Oh enggak. Sorenya minum lagi. Pusing nggak? Enggak. Besok paginya 1 sendok makan. Pusing nggak? Enggak. Berangkat. Ya. Paham ya? Tapi kalau rendah sekali, jangan. Nah, yang ketiga, juga ibu yang mengandung masuk bulan ke-9. Paham ya? Nah, kemudian, Anda perhatikan yang keempat. Ini biar dibaca bersama. Tidak boleh untuk orang mati ya, nanti hidup lagi. Karena dia meregenerasi sel. Ya, berikutnya. Kemudian gamat sesuai untuk apa? Nah, masalah kulit. Kenapa kulit saya sekarang bersinar? Lihat sinarnya. Nah, karena ada lampunya. Tapi kekencangan muka berbeda dibandingkan yang lalu. Kenapa? Karena kolagen tadi. Nah juga masalah sistem pernafasan. Ada yang asmal di sini. Ada yang sesak-sesak. Tambahkan gamat dengan klorofil. Ditambah lagi satu lagi yaitu propolis. Karena propolis ini mendukung sebetulnya bahwa dia akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh tadi. Makanya kita harus tahu. Karena dia sebagai antibiotik, pengganti antibiotik. Makanya sebentar lagi kita bahas tentang propolis ya. Baik. Nah berikutnya, masalah perut. Ada yang sakit mah di sini. Nah berikan klorofil dengan gamat. 2 ini membantu untuk sakit mah. Nah juga sakit sendi dan urat. Sakit sendi tahu ya? Lutut. Nah ini minumin gamat. Nanti lihat di bulan ketiga, keempat, kelima. Karena 1 gamat emulsion itu 1 botol. Kita minum sendiri saja bisa 3 minggu. Paham ya? Minumnya berapa kali? 2 kali. Pagi dan sore dalam keadaan perut kosong. Loh kenapa 2 kali? Karena gamat dalam darah kita selama 12 jam. Paham ya? Itu penting untuk di kedokteran itu. Bahwa produk tersebut bekerja di darah berapa lama. Oh kalau dia 8 jam berarti sehari 3 kali. Kalau dia 6 jam sehari 4 kali. Paham ya? Itu bedanya. Nah kemudian untuk ibu yang bersalin. Pada ibu yang setelah melahirkan. Minumkan gamat ini sangat membantu. Untuk memulihkan, mengembalikan dan mengencangkan. Yaitu otot-otot di daerah rahim tadi. Dia mampu untuk meregenerasi lagi daripada organ-organ yang dibutuhkan untuk penormalan kembali ya. Nah kemudian selepas pembedahan
ada yang bekas operasi, berikan gamat. Karena dia membantu untuk mempercepat pengeringannya. Karena gamat ini meregenerasi sel dalam tubuh. Penyakit kronik seperti kencing manis. Nah, ternyata gamat untuk kencing manis juga menolong sekali. Di mana kadar gula dalam darah kita juga akan dikurangi ya. Itu tadi. Nah, darah tinggi, jantung, dan lain-lain. Jadi dia mampu untuk memberikan lapisan di daerah pembuluh darah. Yaitu khususnya darah di pembuluh darah kita dan di daerah jantung. Kalau Anda lihat nanti plak-plak di jantung juga akan dibantu oleh gamat emulsion tadi. Itu kekuatannya. 86 protein dan 80% kolagen. Nah, Anda bayangkan hanya ada pada sirip ikan hiu dan sarang burung layang-layang atau gamat. Nah, Anda bayangkan kalau Anda minum daripada sarang burung, mahal enggak? Kalau dari ikan hiu, mahal sirip ikan hiu. Tapi minum gamat murah. Kalau member yang emulsion berapa duit? 180. Bisa 3 minggu. Bahkan ada ibu-ibu, Pak, saya bisa 2 tahun loh. Loh kok bisa? Iya, taruh di lemari. Yo, kelupaan minum dia ya. Nah, jadi gitu. Nah, ini kecantikan dan kehalusan kulit. Kenapa? Karena gamat itu tadi, kolagennya tadi, mampu untuk meremajakan dan menstabilkan kekencangan kulit kita, lentur jadinya. Baik untuk semua jenis luka-luka. Mengurangkan penyakit gastrik, yaitu adanya asam lambung. Yaitu produksi daripada asam tukak lambung kita ini. Dengan gamat tertolong. Baik untuk paru-paru berair dan bermasalah. Jadi untuk flek-flek. Apalagi ditambahkan dengan propolis ya, karena propolis juga membantu untuk pengganti antibiotiknya. Nah, ini lihat, ini kecelakaan seperti ini, hari ke-10 dia sudah terjadi pengeringan. Nah, bahkan ini lihat nih, jempolnya hilang. Jadi pas bangun malam, loh mana jempolku, dicari nggak ketemu. Siapa yang mau jempolnya hilang, angkat tangan. Kok nggak jawab? Oh mau? Tak doain bener hilang ntar malam ya. Ini psoriasis ya, penyakit kulit. Dan ini kalau semakin dibiarkan, dan ini sulit untuk disembuhkan. Makanya tambahkan gamat. Berikutnya lihat Bapak ini. Ini psoriasis. Jadi kesannya kulitnya itu seperti kering, tapi dia penebalan. Tapi di saat Anda pegang, keluar cairannya. Nah ini akhirnya apa? Perih. Di saat Anda pakai baju aja kegesek, basah. Siapa yang mau gini? Tapi setelah minum gamat 2 bulan kemudian seperti ini, 5 bulan. Jadi minum gamat harus jangka panjang. Nggak mahal kok, murah. Jadi hampir 3 minggu 1 botol. Nggak mahal. Nah ini janin ya. Jadi di bawah 9 bulan boleh minum. Nah ini luka-lukanya seperti ini sampai benanah. Nah ini 8% terdiri dari mukopolisakarida. Di mana hanya ada pada sirip ikan hiu, linse tahu ya, jamur yang ada di kopi ginseng kita ya. Nah itu ada linsenya, jamur Ganoderma. Dan juga adanya di gamat juga. Jadi sesuai untuk peredaran darah. Nah jadi mukopolisakarida ini membantu untuk mencairkan darah tadi. Makanya kalau orang ada yang kekentalan darahnya tinggi, viskositasnya tinggi, minumkan gamat ini secara rutin. Nah kemudian agen menahan sakit. Jadi dia juga sebagai antiinflamasi. Jadi untuk mengurangi rasa sakit di dalam luka atau tubuh kita. Nah juga memberi ketenangan pikiran dan mengurangkan stres. Ini menolong sekali. Kemudian Anda lihat kondotin sulfit dan glukosamin. Di mana hanya ada pada sirip ikan hiu dan gamat. Sesuai untuk sakit-sakit sendi dan osteoartritis. Yaitu pengeropokan di tulang, di sendi. Atau terjadi pembengkakan di sendi, radang sendi tadi ya. Nah kemudian mencegah pembekuan darah dan juga saluran darah dan meningkatkan insulin tadi. Paham ya? Makanya untuk kencing manis gamat ini sangat membantu Anda sekali. Lihat nih sampai luka seperti ini. Nah ini yang tadi jempolnya hilang. Jadi kayak apa? Metal ya. Tapi bukan di tangan, di kaki ini. Tapi ini kering. Dia ada omega 3-nya juga. Hanya ada pada ikan salmon dan gamat. Nah, jadi melindungi jantung, menurunkan paras kolesterol ya, jadi kadar minyak yang terlalu tinggi di dalam darah kita. Terus kemudian juga menurunkan kadar gula dalam darah. Ya, makanya kencing manis, gamat dan klorofil. Ya, sebatian aktif. Jadi hanya pada gamat. Agen pencegah bakteri dan kulat. Jadi juga dia sebagai anti infeksi ya, untuk bakteri juga. Dan juga anti barah atau untuk tumor. Itu ya kalau ada luka sampai benana, minumkan gamat rutin aja sama klorofil, tambahkan propolis sebagai antibiotiknya. Itu nana-nana kan keluar, tumor apa misalnya ya, kencing manis. Nah itu tertolong sekali dengan gamat ini. Nah ibu ini lihat mukanya. Ini sebelumnya kusem ya,
Tapi sesudahnya lihat, bersinar dia kencang. Ada anak-anak yang jerawatan. Selain Riden tadi awalnya, continue diberikan klorofil dan gamat. Ya, sambil dioleskan gamat Vitagel atau power cream juga boleh. Nah ini lihat, ini luka gangren. Jadi lukanya berikan klorofil dulu. Setelah kering, berikan gamat Vitagel. Dan minumkan klorofil dan gamat. Boleh emulsion, boleh Vita Plus, ya. Nah ini setelah 4 bulan ya, jadi bukan setelah 1 botol. Banyak orang minum 1 botol minta hasil. Nah kalau gamat ini cuma 3 sendok atau 1 botol hasilnya luar biasa. Kita ndak perlu bapak ibu, ndak perlu anda tak masukin koran. Gamat hanya 1 botol menyembuhkan penyakit. Wow gemeruduk nanti kayak buah merah itu lihat. Ya sampai dipalsu-palsu sekarang. Jadi karena itulah harus ada kesabaran. Sesuatu yang sudah rusak di dalam tubuh kita, proses penyembuhannya juga harus sabar ya, tapi terus continue. Kalau enggak Anda pindah-pindah obat dokter atau produk lain juga sama aja, malah lebih parah nanti. Nah, tapi dengan produk kita ini keunggulannya apa? Yang pertama dia digunakan dari secara natural. Jadi alami. Ya, bukan adanya unsur kimia yang berlebihan. Nah, yang kedua, kita juga menggunakan secara berkepanjangan. Bukan mempermasalahkan dampak lain di tubuh kita. Akhirnya membantu meremajakan, memudahkan, menyegarkan, ya, menyehatkan. Nah ini yang terjadi. Baik, berikutnya. Nah ini ambeien. Ini sudah mulai terjadi. Ini dampak daripada sulitnya dia buang air besar tadi. Karena apa? Dia tidak suka makan sayuran. Tapi nanti dengan Riden awalnya, lanjutkan klorofil pakai gamat. Tertolong sekali. Ini luar biasa. Apa manfaatnya? Di saat Anda keselio, kenakan ini dan suruh ngurut tukang urutnya. Dia akan lebih mudah untuk mengembalikan urat kita. Angin-angin yang ada di dalam otot kita, itu akan dibantu dikeluarkan. Dan dia membantu sirkulasi ini secara spontan karena panasnya tadi. Loh kenapa ditutup kok panas? Giliran dioles, dingin, tidak ada panasnya. Kenapa? Itu tadi dia menggunakan energi kita. Ki kita tadi. Yaitu dari UAE tadi. Saat ditutup, Ki ini mentransfer untuk memasukkan ke tubuh kita. Akhirnya dia membantu untuk orang yang rematik, untuk orang yang kesleo, untuk orang yang pegel-pegel, untuk orang yang kesemutan, maupun kepada ibu yang sakit gigi. Ya, migrain, pusing. Kasih ini nih. Loh, ini luar biasa. Blackjet. Nah, saya coba ceritakan Blackjet ini. Blackjet ini sangat bermanfaat buat bapak-bapak maupun ibu-ibu tadi yang saya katakan. Bahwa dia membantu untuk sirkulasi darah di jantung dan paru-paru. Namun kepada bapak-bapak kalau menggunakan ini sangat bermanfaat. Ya, maaf, tolong Anda jangan negatif. Ya. Blackjet ini dia diberikan inframerah juga, yaitu Universe Induced Energy tadi, UIA. Di mana dia terdiri dari batu giok hitam. Apa tadi? Batu giok hitam, makanya dikatakan Blackjet. Ya, Blackjet tadi. Nah, kemudian, kalau bapak-bapak nanti ingin membeli Blackjet ini, tolong nanti ada ukurannya. Cari ukurannya. Dan kalau beli, jangan yang longgar seperti ini. Maaf ya, jangan negatif. Jangan yang longgar, tapi yang pas. Nah, ternyata walaupun Anda mau memaksakan, kalau Anda pas dengan L, dengan memaksa sedikit, itu bagus hasilnya. Kenapa? Karena Blackjet ini dengan inframerah dia membantu sirkulasi darah di daerah kelamin kita. Nah apa dampaknya? Kalau Anda gunakan terus menerus di saat pagi hari biasanya terjadi ereksi. Pengembangan daripada ponakan tadi. Dia akan mengencangkan. Ya. Di saat dia ereksi maka kekencangan akan terjadi. Karena ini ada Blackjet dia akan tertekan. Dengan tertekan lagi maka kekencangan darah pun mengumpul di luar. Nah ini akhirnya dia agak terjepit sedikit. Jangan terjepit sedikit terus kolokan, Pak sakit katanya. Alah kamu sakit dikit aja gitu. Padahal dia pengen segera lebih baik misalnya. Malah kalau Anda mau lakukan senam. Di saat pagi hari itu terjadi pengencangan atau ereksi tadi, senam. Perutnya dinaikin. Ya. Tujuannya apa? Ini otot bawah di daerah jakar ya. Atau di daerah testisnya. Itu juga nanti akan terbantu untuk penguatan tadi. Itu senam, tidak apa-apa lakukan. Nah kemudian apa? Pada saat Blackjet ini Anda gunakan, Anda rasakan.
kekencangan daripada blackjack tadi membantu untuk bisa mengembalikan stamina kita. Makanya bapak-bapak, kalau Anda terjadi ejakulasi dini, pakaikan blackjack. Tapi dasarnya satu, kalau Anda menurun karena terjadinya adanya kencing manis misalnya, karena darah tinggi misalnya, atau karena yang lain, stres dan sebagainya, depresi, maka lakukan proses conditioning ini tadi, yaitu dengan pola cleansing dulu. Setelah cleansing, lakukan balancing. Dan activitingnya adalah gunakan sambil menggunakan blackjack. Apa dampaknya Bapak Ibu sekalian? Setelah saya menceritakan seperti ini, ternyata kemarin belum lama ini saya pergi ke Semarang. Ada seorang leader Keling, bapak-bapak. Dia setelah mendengar blackjack kurang lebih 6 bulan yang lalu. Akhirnya apa? Dia beli 10 buah. Untuk apa? Disewa-sewakan. Betul. Dia sewa-sewakan sehari 10.000. Akhirnya apa? 5 hari berapa? 50.000. Tahu nggak Bapak Ibu? 3 bulan kemudian satu gang itu kenceng semuanya. Ya, jadi kekuatan blackjack ini tadi ya. Itu tadi adalah pola kita. Nah, bahkan kepada ibu-ibu saya anjurkan, hai ibu-ibu, kepada Anda kebetulan sekarang Fuyikang Takara ada yang kemasan kecil, maaf ya. Nah, kemudian botol juga Anda bisa beli. Jadi Anda bisa jual eceran awalnya untuk mencobakan orang. Nah, kenapa Fuyikang Takara juga bagus sekali buat ibu-ibu? Artinya bukan Anda sekarang mungkin tidak ada masalah, betul. Tapi kenapa Anda coba tidak pakai? Yang jelas Fuyikang Takara, dia mampu untuk membersihkan dan mensterilitas daripada daerah V. Bahkan bukan itu saja. Kepada Anda yang tumor rahim, kanker rahim, semprotkan Fuyikang Takara ini. Apalagi di saat Anda habis melahirkan, sebatas sudah tidak terjadinya flek atau tidak terjadi pendarahan, berikan Fuyikang tadi. Bahwa Fuyikang mampu untuk membantu mengkontraksi otot-otot di daerah rahim tadi. Selain Anda pakai kemben, Anda pakai Fuyikang juga fungsinya sama ngembenin tadi. Luar biasa Fuyikang ini. Bahkan bukan itu tok. Kepada yang keputihan, hari kedua saja rasakan bersih sudah. Ya, makanya kalau pakai Fuyikang jangan 1 bungkus, setengah aja cukup. Sore hari, pada saat mandi. Kemudian apa? Masukkan, semprotkan, tekan sekali. Sudah 3-4 menit, diamkan. Kemudian lepaskan, semprotkan sekali lagi. 5-4 menit. Ya, jadi posisi bagaimana? Seperti Anda melahirkan. Nah, sudah. Kalau sudah tarik. Terus nggak usah bilas-bilas lagi. Lakukan tiap sore. Habis 1 box 7 bungkus tadi, berarti 14 hari. Nah, tolong Anda laporan kepada saya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu jualah yang harus memisahkan kita. Jadi konklusinya apa? Cleansing, balancing, activating. Kalau Anda lakukan secara totalitas, bahkan Anda lakukan secara berketerusan, dan semakin banyaknya produk Keling yang Anda konsumsi, niscaya Anda rasakan kesehatan tubuh kita, bahkan pemulihan daripada sakit penyakit tadi akan membantu untuk mengembalikan keseluruhannya. Sekian, terima kasih. Sukses untuk Anda semuanya. Iya.